Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut masih momentum. Ya, masih momentum. Nah, ini wajah kalian udah Bapak screenshot, ya kan? Ini bab kita pertama. Nanti kita upload ke Instagram, ya kan? Kalian bisa tandai wajah kalian sendiri nih hasilnya. Oke, kita mulai ya. Untuk belajar hari ini kita mulai dari terakhir ini, masih ingat? Kemarin jawabannya ini -1. Bentar ya, ini handphonenya lagi kontak. Oke, udah. Oke, waktunya biasa seperti biasa. Siapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulis, kerjakan waktunya 2 menit untuk satu soal. Semuanya harus menjawab. Apa jawabannya? Bapak kasih clue ya, supaya dapat gambaran. Ini ada truk. Dan truk ini di belakang. Itu punya bak ya kan, di supirnya. Dia jalan, masanya 2000 kg ya. Dia jalan dengan kelajuan V sama dengan 72 km per jam. Jadi kalian harus rubah ke meter per sekon. Berapa tuh? Meter per sekonnya, masih ingat? 20. Ya, jadi daripada takut Bapak ada yang lupa ya kan, cara merubahnya 72 km ke meter kali 1000 per jam. Jam ke detik itu 3600. Jangan lupa nih ya kan, per 72 bagi 36, 2. 1000 bagi 100, maunya 2 coret, 10, berarti 20 ya. Jadi Bapak mengkhawatirkan aja ada yang lupa ya. Menabrak pohon dan berhenti waktu, berarti ada delta T 0,1 detik. Berarti di sini ada impuls ya kan? Impuls. Atau bahasa lainnya perubahan momentum. Momentum apa yang berubah? Dari bergerak ini tadi, setelah menabrak pohon dia jadi diam ya kan? Berhenti kan? Nah, berarti ada perubahan momentum dari bergerak dengan kecepatan 72 km per jam jadi berhenti. Apa jawabannya? Ingat rumusnya impuls sama dengan perubahan momentum. Atau boleh sama dengan gaya dikali selisih waktu saat terjadi perubahan momentum itu.
Jadi kalau momentum perubahannya momentum akhir kurang momentum awal boleh, atau awal kurang akhir sama aja ya kan. Gaya delta T, momentum itu apa? M V2 dikurang M V1. Karena massa mobilnya sama, kan? Boleh disimpan. Nah, yang tanya gaya berarti gaya waktunya pindah ke bawah kan? Per delta T. Nah, ini nggak bisa juga, gawat kita ya kan. Apa jawabannya? Apa sih? D, Pak. C. Udah D. kalian apanya? Apa istilahnya? Chatnya ke Bapak. Wah, ada di chat. Nggak apa-apa, Teng. Ada D, ada C ya. Ada yang jawab C nih. Ada yang D. Kita cek ya. Kita masukkan angkanya. Berarti F sama dengan M massanya 2000. 2 kali 10 pangkat 3. Diam. Akhirnya bergerak mula-mulanya 20. Per delta T 0,1 atau 10 pangkat minus. Ya, 0 kurang 20 minus 20. Ini naik ke atas jadi positif. Jadi 10 pangkat 3 tambah 10 pangkat 1. 2 kali 10 pangkat 4 ya kan. Kali minus 20. Jadi kalau dikalikan berapa? Minus 40 kali 10 pangkat 4. Atau 4 kali 10 pangkat 5 ya. Minus. Berapa itu? 4 kali 10 pangkat 5, nolnya 5. Yang mana nih? Yang D ya. Nah, kenapa minus, Pak? Ini menandakan bahwa setelah menabrak pohon, kan di sini ada pohon. Pohon, kan? Ya, ini pohon ditabrak dia. Ketika mau truknya udah sampai menabrak pohon, ada gaya ke kiri yang menahan truk akibat aksi reaksi sehingga truknya berhenti kan. Nah, maka gayanya harus melawan arah truk ini. Maka wajarlah kalau kenapa negatif. Tapi karena hanya diminta besarnya mungkin ya, kayak rata-rata dia nggak minta arah, nggak perlu dituliskan minus. Yang penting kita tahu ada gaya 4 kali 10 pangkat 5 itu. Ya. Sampai di sini kira-kira paham, anak-anak Bapak? Ada pertanyaan? Halo. Paham, Pak. Paham? Lanjut. Sarul mana Sarul? Paham? Paham, Pak. Paham. Hotma. Paham, Pak. Paham kan? Siapa lagi Bapak panggil? Yuni. Paham, Pak. Jadi kok nggak hidupkan kamera Yuni? Handphonenya kentang juga Yuni? Ya Yuni. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya. Kerjakan dalam waktu 2 menit. Dua buah bola bermassa sama saling bertumbukan dengan tidak lenting sama sekali. Berarti karena arahnya sama, ya kan berarti kejar-kejar nih. Nah, kasih dulu aja gambar ya. Bola 1, bola 2, kejaran.
Kalau kejar-kejaran, bola pertama 8, bola kedua 4. Siapa yang di depan? 4 atau 8 logikanya? Biar supaya bisa tabrakan. 4 Pak di depan. 4 di depan. Ini aja jadi P1 ya. Oh, atau udah dibilang soal ini yang kedua, jadi nggak usah dirubah. Kedua aja. Nah, ini yang pertama. 8. Dia harus lebih besar kecepatannya agar dia bisa nabrak si yang di depan ini kan, bola kedua. Bola pertama. Masanya sama katanya nggak? Sama ya kan? Berarti ini M, ini M. Nah, setelah mereka bertabrakan, kasusnya jadi gini. Nah, menumbuk. Mereka jadi punya kecepatan yang sama. Actionnya. Kenapa sama, Pak? Karena tidak lenting sama sekali. Kalau tidak lenting sama sekali, berarti E-nya 0. Nah, kemarin kalau E-nya 0 apa kita bilang? Gencet atau apa kalau bahasa Binjainya? Mana orang Binjai sih? Ada ya? Lengket dia kan. Kalau dulu pernah Bapak ajar di kelas, kayak sepatu mijak tai kucing yang lengket di sepatu. Kayak gitu. Jadi tai kucingnya ngikuti kecepatan sepatunya. Nah, itulah E. Kalau 0. Ya kan? Kalau E-nya 1 sempurna, mereka habis tumbukan langsung terpisah dia. Nah, berapa jawabannya? Yang ditanya Eka sebelum, Eka sesudah dan Eka sebelum. Berarti Eka 2. Ini Eka 1 ya kan? Kondisi pertama, ini Eka 2. Bandingkanlah Eka 2 banding Eka 1. Kenapa Eka 2 banding Eka 1? Karena soalnya yang minta begitu. Sesudah dan sebelum, bukan sebaliknya. Nah, ini aja sering salah orang kan? Jadi harus cermat membaca permintaan soal. Ya, apa jawabannya? Mariana, apa jawabannya Mariana? Mariana kayaknya angkat 9 ya? Saya nih. Iya. Oke. Eca jawab A. Nih, Eca baru masuk, Eca. Halo, Eca. Iya, Pak. Oh, apa itu dibelanja dulu? Udah dapat sayurnya? Beli sayur apa tadi, Eca? Halo, Eca. Saya, Pak. Belanja dulu tadi ke pajak. Enggak, Pak. Masak dulu, masak. Eca jawab A, yang lain. Kalian harus tahu dulu kecepatan kalau mau tahu energi kinetik, ya kan? Karena energi kinetik ini nanti setengah M V1 kuadrat dibandingkan dengan setengah M V aksen kuadrat. Sorry, ini bukan hanya V1 ya, tapi ada lagi setengah M V2 kuadrat karena ada 2 energi kinetik di benda 1 dan di benda 2. Itulah kondisi 1 kan? Sarah D. Oke, thank you. Jadi di sini pula. Eka 2 banding Sarah sama saya kan? Kan Eka 2 banding Eka 1 ya kan? Eka 2 banding Eka 1. Berarti ini setengah MC aksen kuadrat.
Yang di sini ada 2 setengah M V1 kuadrat ditambah setengah M V2 kuadrat. Nah, yang jadi masalah ketika kita membandingkan ini kan kita belum tahu V aksen. Kan? V aksennya didapat dari mana? Oh, berubah Sarah. Yang betul lah Sarah. Yang mana yang Sarah yang benar Sarah? Nah, Sarah? Nggak terbalik. Kayak suara lah. Balik nggak? Oh, ya. Itu udah oke lah. Ini tugas pertama kita cari V aksen. Ya, pakai persamaan momentum. Momentum mula-mula sama dengan momentum akhir. Momentum mula-mula berarti M V1 tambah M V2. Karena M-nya sama, nggak ada lagi Bapak pisahkan ya M1, M2 ya. Nah, di sini M-nya lengket, jadi ditambah. V aksen. D dengan aduh berubah-ubah ini Sarah. D ya. Oke, kita lihat. Karena M-nya sama, ini boleh gini kan? M sama dengan V1 tambah V2. Berarti ini jadi 2M V aksen. Sudah ada M-nya ya. Nah, ini coret. Berarti V aksen sama dengan V1 tambah V2 per 2. Dari sini 2-nya. Nah, itu V1-nya berapa? 8. V2-nya 4 per 2. Berapa itu? 6. Ya, 12 per 2. 6 meter per. Nah, dapat di sini kan? Energi total di kondisi kedua dibandingkan dengan energi total di kondisi pertama. Kita masukkan. Setengah M. V1-nya 6 ya kan? 6 kuadrat. Aksen. Ini jadi boleh nggak diginikan nih? Setengah M. Disimpan setengah M-nya. V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Boleh nggak gini matematikanya? Boleh, Pak. Boleh kan? Karena ada sifat apa? Asosiatif ya kan? Nah, setengah M-nya coret. Ya kan? Karena M-nya sama. Berarti ini jadi 36. Jadi V1 8 kuadrat. Tambah V2. Ini ada kuadratnya juga ya. V2 4 kuadrat. Berarti 36 dibanding 8 kuadrat 4. 4 kuadrat 16. Berapa itu dijumlahkan? 80, Pak. 60. Jadi 36 banding 80. Disederhanakan sama-sama dibagi 6. Bisa ya? Oh, nggak bisa. Oh, sama dibagi 4. Bagi 4, Pak. 9 ya kan? Banding 20 ya? Oh, di sini 20. Apa ada yang hilap kita? Pak, itu nggak jadi 72, Pak, yang Eka sesudahnya. Eka sesudah ini. Iya. 72 dari mana? Oh, M-nya ditambah ya? Astagfirullah. Sorry. Iya kan? Ini 2M ya kan? Pantas Bapak bingung ya. Ya, setengah M-nya aja yang mati. Ini masih ada 2 ya? Pantas. Bingung ya. Ada 2 di sini ya. Oke, thank you. Berarti ini 72. 72 banding 80. Sama-sama dibagi 9. Bisa. Bagi 6 lah dulu ya. Bagi 6. 8, Pak. Bagi 8. 9 banding 10. Jadi jangan terbalik ya. Tadi ada yang E. Jadi jawabannya D. Pak, tadi gimana, Pak, yang dapat 2-nya? Kan kali 2 kali 2 36, Pak. Dari mana 2-nya tadi, Pak? Ini pada kondisi kedua kan gencet dia kan kalau bahasa binjinya ya kan. Bola 1 dan bola 2 bergabung kan dengan kecepatan yang sama kan. Karena ada kalimat di soal tidak lentik sama sekali. Kayaknya 0. Nah, tadi Bapak hilap, M-nya cuma 1 Bapak tulis. Harusnya 2 di sini, 2M. Paham? Oh iya, Pak. Paham, Pak.
Ya kan? Nah, jadi Bapak tadi langsung M aja, padahal tidak, M-nya sudah bergabung, ini ada 2 M. Jadi energi kinetik totalnya juga harus digabung 2 M. Kenapa bisa langsung 2 M, Pak? Karena masanya dibilangnya sama. Paham? Udah jelas? Udah, Pak. Tadi ada yang ingatkan Bapak juga, Bapak tadi hilap tadi. Ya kan? Ada yang ingatkan tadi. Siapa tadi yang ingatkan Bapak? Nah ya, ini kalian ya kan tadi, ini Bapak simpannya sebagai absen, yang menunjukkan wajahnya. Jadi yang nggak nampak wajahnya ini si Rihadatul sama si Rahmi dan Fitri, ya kan? Oh, Yuli tadi Saya juga nggak nampak, Pak. siapa? Coba. Orang baru masuk. Tadi belanja dulu tapi berapa ikan sekilo sekarang, Cah? Nggak ada lepas. Nggak belanja. Jadi nyapu dulu, nyapu ya. Oke, hari ini untuk momentum itu besok kita masuk ke energi, tapi sebelum masuk ke energi, Bapak, ini masih ada waktu untuk opening, biar supaya besok nggak opening lagi, ya, tentang energi, ya. Usaha dan energi, usaha dan energi. Ini masih ada sekitar 3 menit lagi. Jadi Bapak mengingatkan ya, sebelum besok kita bahas soal, kalau bisa kan udah baca tentang ini, cari hubungan usaha dengan energi. Usaha simbolnya work, ya kan? Bahasa Inggris work. Force dikali perubahan posisi atau delta S. Bisa juga usaha itu, harus diingat ya, usaha itu bisa dilihat dari perubahan energi. Perubahan energi apa? Boleh energi potensial. Jadi yang berubah, yang kita analisis potensial ke potensial, atau kita analisis kinetik ke kinetik. Jangan pernah melihat perubahannya dari potensial ke kinetik. Bukan yang itu ya. Lalu kalian harus ingat lagi tentang hukum kekekalan energi. Masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat kalimatnya? Hukum kekekalan energi. Halo, siapa yang mau coba mengungkapkan? Dulu kelas 11 siapa yang masuk sama Bapak, sempat kita bahas energi? Mana orangnya? Ummu Salamah ya kan? Yang Bapak ingat Ummu nih. Yang lainnya. Hotma, Hotma diam-diam aja. Ayo, apa Hotma? Hukum kekekalan energi Hotma. Sebelum Bapak tulis nih. Lupa Pak, saya cuma hafal harga ikan di pajak sekarang Pak. Harga cabai sekilo Pak. Oke, ingat nih hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat Diubah ya, Pak. kan. Lanjutannya apa? Dan tidak dapat Dan diciptakan. tidak dapat diciptakan, Pak. Ya, dan tidak dapat diciptakan. Apa lanjutannya? Tetapi dapat diubah bentuk. Tetapi dapat berubah bentuk. Hukum ini nanti akan mempermudah kita mengerjakan soal-soal usaha dan energi, ya kan? Contohnya begini, ini ada pohon kelapa. Kan? Kelapa. Gimana gambar pohon kelapa? Gini lah ya. Ada buah kelapanya nih ya.
Kalau Bapak salah gambarnya mohon maaf lah ya. Kira-kira di sini lah deh. Ketika dia berada pada ketinggian tertentu, katakan aja lah 100 nih. Ini dia di sini. Dia punya massa 10 kg. Diam ini. Energi apa yang ada di sini? Potensial, Pak. Ada energi kinetiknya nggak? Nggak ada, Pak. Berarti sebenarnya ketika benda berada di suatu posisi, kita harus analisis dua energi ini sekaligus, EP dan EK. Kebetulan lagi diam, maka EK-nya 0. EP-nya berapa itu? Jangan lupa ada gravitasi, kita anggap aja 10. 10 meter per 10 kadar. Berapa itu? 10.000 ya? Iya Pak, 10.000. Betul nggak ya? 10.000. Berarti 10 pangkat 5. ketika digigit sama si sarul ini kelapa, ini kan ada rantingnya nih kan? Apa namanya itu? Yalah rantingnya lah ya kan? Ini digigit lama-lama kan kelapanya jatuh kan? Atau si sarul sakti gigitnya kan bisa menggigit ranting kelapa. Nah jatuhlah, ketika jatuh di sinilah bolanya. Bolanya, buah kelapanya. Seandainya lah Bapak langsung kasih tahu, EK-nya di sini 4.000. Nah, bisa. 4.000 Joule. Tadi totalnya berapa nih? 10.000 ya kan? Berapa EP di sini? 6.000, Pak. Siapa yang jawab? Aulia. Kenapa 6.000 Aulia? Karena energi mekaniknya kan nggak berubah-berubah, Pak, di mana-mana pun. Jadi energi mekaniknya kan 10.000, berarti ya udah tambahin. Ingat ya kan? Ini hukum kekekalan energi ini kan? Energinya itu nggak boleh dimusnahkan ya. Dia nggak bisa musnah. Dia hanya berubah bentuk. Berubahnya dari mana? Kalau nggak dari EP ke EK atau EK ke EP. Nah ini kan tadi EK-nya nggak ada. Pas jatuh kan bergerak, ada kecepatan. Sekarang muncul, misalkan tadi EK-nya 4.000. Berarti EP-nya sisa dari total tadi nih. Nggak boleh hilang 10.000 nih. Nah, berarti harus ada 6.000 lagi. Nah ini memang dia kalimat gitu kan. Yang harus kita pahami. Tapi ketika hitungan harus diterapkan dong. Jangan bingung-bingung lagi. Nah begitulah kira-kira penerapan antara teori dengan nanti menghitungnya. Jangan dipisah ya. Jelas anak-anak Bapak? Jelas, Pak. Pak. Nanti tetap harus diingat lah ya kan. Jangan lupa EK setengah MV kuadrat EP MGH. Ini jangan dilupakan ya. Ini dasar kita. Ini sama ini. Besok kalian harus sudah bisa menjawabnya dalam waktu 2 menit sebelum kita bahas bersama. Oke, thank you. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Nangga dong? Ada Pak, saya Pak. Kan biasanya itu di work itu di usaha itu ada FS cos theta. Itu cos theta-nya dapat dari mana, Pak? Itu Oh. tergantung soalnya ya, Pak. Iya, usaha itu ini ada benda bisa ditarik dengan gaya F. Jadi kalau kita mau mengukur seberapa besar usahanya, kita melihat perpindahannya. Kalau saya mau mengukur perpindahannya dari sini ke sini, maka gayanya kan harus lurus, kan gitu kan? Gimana kalau bengkok? Gitu, mereng ya kan? Ada sudut theta. Tetap karena saya menganalisisnya horizontal, saya harus proyeksikan dia ke horizontalnya. Dengan bantuan Pitagoras, Pitagoras ditarik gini, ada imajinasi saya ini Pitagoras, ini theta. Kira-kira kalau saya membutuhkan proyeksi yang horizontal ini terhadap sudut theta, ini sampingnya atau depannya? Rahmi. Sampingnya, Pak. Samping. Kalau samping itu apa? Katakan ini F aksen ya. Ini F-nya yang ditarik manusianya ini, tapi saya perlu proyeksi ini. Karena saya menganalisis usaha yang horizontal. Nah, kalau yang sampingnya berarti gini kan. F aksen per F. Disebut tadi apa? Cos
Berarti jadi apa itu? Ahmi. F aksen sama dengan F cos theta. Dari situlah nanti makanya ada yang menambahi dengan menambah cos theta. Seandainya gayanya udah nggak ada proyeksi lurus, dia memang sama-sama horizontal, berarti cosnya 0 kan? Cos 01 berarti maksimal dia menariknya ke sini. Tapi kalau dia agak ada kemiringan ke atas, berarti dia nggak maksimal. Makanya kalau mau dorong meja atau narik meja, bagus upayakan badan kita, tangan kita sejajar dengan arah yang kita tuju. Agar lebih hemat energinya, ya kan? Jelas ya Rahmi ya? Jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, terima kasih Bapak ucapkan. Semoga bermanfaat. Ya, kita lanjut besok lagi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, Pak. Thank you, sir.